Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang amsilatu al-fi'lu as-sahihus salim wa tasrifu istilahihi, yakni contoh fi'il sahih salim dan bagaimana cara mentasrifnya. Nah, sebelum saya memaparkan materi tentang fi'il sahih salim, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il sahih. Nah, fi'il sahih adalah fi'il atau kata kerja yang terbebas dari huruf illat atau huruf sakit pada salah satu hurufnya, huruf aslinya. Huruf sakit ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Seperti pada contoh berikut, yakni darasa, fahimah, dan hafizah. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari fi'il sahih, nah kita juga perlu mengetahui bahwa fi'il sahih itu terbagi atas 3, yakni fi'il sahih salim, yang kedua fi'il sahih mudha'af, dan yang ketiga fi'il sahih mahmus. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya satu saja, yakni fi'il sahih salim. Kalau begitu, apa yang mesti kita ketahui tentang fi'il sahih salim? Nah, di sini saya memberikan 3 poin penting mengenai fi'il sahih salim. Yang pertama, pengertian, yang kedua, contoh-contoh fi'il sahih salim, dan yang ketiga, bagaimana cara mentasrif fi'il sahih salim, yakni tasrif istilahinya. Masuk ke poin pertama mengenai fi'il sahih salim, yaitu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan fi'il sahih salim? Nah, fi'il sahih salim adalah kata kerja atau fi'il yang terbebas dari huruf illat, hamzah, dan tasydid. Nah, fi'il sahih salim ini mempunyai 6 pola. Yang pertama, fa'ala yaf'alu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'ulu, yang keempat fa'ila yaf'alu, yang kelima fa'ila yaf'ilu, dan yang keenam fa'ula yaf'ulu. Nah, semua 6 pola ini memiliki masing-masing contoh. Poin yang kedua adalah contoh-contoh fi'il sahih salim berdasarkan pola-polanya. Nah, tadi ada 6 pola. Pola pertama yakni fa'ala yaf'alu. Adapun contohnya, yang pertama zahaba, pergi, yang kedua qata'a, memotong, syafa'a, memberi pertolongan, yang keempat raka'a, ruku, dan yang kelima ba'atha, yakni mengutus. Yang kedua, contoh fi'il sahih salim dengan pola fa'ala yaf'ilu. Adapun contoh dari pola ini, yang pertama jalasa, duduk, ghasala, mencuci, yang ketiga roja'ah, kembali, yang keempat dorobah, memukul, dan yang kelima nazalah, turun. Adapun pola yang ketiga yakni fa'ala yaf'ulu, contohnya dakhala, masuk, satara, menutup, nasara, menolong, qatala, membunuh, dan hadara, hadir. Yang keempat, contoh fi'il sahih salim dengan pola fa'ila yaf'alu. Yang pertama, la'iba, bermain, kedua sami'a, mendengar, syahida, menyaksikan, amila, mengerjakan, fariha, senang. Yang kelima yaitu pola fa'ila yaf'ilu. Nah, contoh dari pola ini yang saya dapatkan hanya 2, karena memang contoh dari pola ini sangatlah sedikit. Adapun contohnya, yang pertama na'imah, artinya nikmat, dan hasibah, artinya menyangka. Adapun pola yang terakhir yakni fa'ula yaf'ulu, contohnya kebanyakan dari kata sifat seperti kaburo, jamula, kathuro, karumah, dan lain sebagainya yang bermakna kata sifat seperti cantik, besar, mulia, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui contoh-contoh dari berdasarkan polanya, nah kita akan membahas tentang bagaimana cara mentasrifnya.
terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan tasrif istilahi. Karena di sini yang akan saya paparkan hanya tasrif istilahi saja. Karena tasrif itu terbagi atas dua, yakni tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Adapun pengertian dari tasrif istilahi adalah perubahan kata dari bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda-beda secara horizontal. Nah, sedangkan tasrif lugawi dia secara vertikal. Dari 10 bentuk kata tadi tentunya maknanya berbeda-beda. Ada yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi, isim masdar atau sumber pengambilan kata, isim fa'il, pelaku, ada objek, ada fi'il amar dan fi'il nahi atau larangan, ada isim makan, isim zaman, keterangan tempat dan keterangan waktu, dan isim alah atau alat yang dipakai untuk dari kata tersebut. Untuk tasrif istilahi pada pola fa'ala yaf'alu, yakni fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, seperti contoh tadi, yakni kita ambil zahaba. Nah, kita sesuaikan saja dengan polanya, pola di atasnya. Jadi kita mengikut ke polanya saja. Seperti zahaba, zahaba ya zahabu, zahban, zahibun, mazhubun, izhab, la tazhab, mazhabun, mazhabun, mizhabun. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang masdar atau isim masdar. Masdar ini tidak selamanya mengikut kepada pola. Nah, isim masdar memang artinya sumber pengambilan kata. Nah, untuk mengetahui apa isim masdar dari kata tersebut, maka kita kembalikan lagi ke kamus. Nah, seperti contoh qata'a ya qata'u, dia juga mengikut kepada pola fa'ala yaf'alu. Nah, kita sesuaikan saja dengan polanya, kita ikuti saja dengan polanya, pola yang di atas sekali. Qata'a ya qata'u, qata'an. Nah, isim masdar dari qata'a mengikut kepada pola fa'lan. Nah, akan tetapi pada kata syafa'ah, memberi pertolongan, isim masdarnya bukan syaf'an, akan tetapi syafa'atan. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa isim masdar dari kata tidak selamanya mengikut kepada pola fa'lan. Kita kembalikan ke kamus. Apakah pola dari isim masdarnya sama atau tidak? Seperti dengan syafa'ah yashfa'u syafa'atan, bukan syaf'an. Dia memiliki masdar tersendiri. Masdar tidak selamanya fa'lan. Nah, untuk pola kedua yakni fa'ala yaf'ilu, dia polanya berbeda lagi dengan pola sebelumnya. Untuk pentasrifan di pola kedua ini yaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Nah, di fi'il amar berbeda dari pola yang pertama. Yang pertama if'al, akan tetapi yang pola kedua if'il. Nah, sangat berbeda. Seperti contohnya yang mengikut ke pola ini adalah jalasa. Nah, coba kita tasrif. Jalasa yajlisu, julusan, jalisun, majlusun, ijlis, la tajlis, majlisun, majlisun, mijlasun.
Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa isim masdar tidak selamanya mengikut kepada pola fa'lan. Seperti kata jalasa, dia isim masdarnya julusan, bukan jalsan. Adapun contoh yang mengikut kepada pola kedua ini selain jalasa, yaitu gosala. Coba kita tasrif. Gosala yaghsilu guslan. Nah, isim masdar dari gosala yakni guslan. Gosilun maghsulun ighsil la taghsil maghsilun maghsilun mighsalun. Nah, ighsil fiil amar dari gosala mengikut kepada pola if'il. Seperti tadi fiil amar dari kata jalasa. Adapun pola selanjutnya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, contoh dari pola ini adalah dakhala. Sebelum kita mentasrif, kita harus mengetahui bagaimana pola mulai dari fi'il madhi sampai ismu ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, fi'il amar di pola ini juga berbeda dengan pola-pola yang lainnya. Dia mengikuti pola uf'ul. Nah, kalau kita mentasrif kata dakhala seperti ini. Dakhala yadakhulu dukhulan, dakhilun madakhulun. Jadi fi'il amarnya udukhul. Dia mengikuti pola uf'ul. La tadakhul madakhalun madakhalun midakhalun. Nah, masdarnya juga berbeda. Dukhulan, dia tidak mengikuti kata fa'lan. Karena memang masdar begitu, dia tidak selamanya mengikuti kata fa'lan. Adapun pola selanjutnya yakni fa'ila yaf'alu. Nah, fi'il amar dari pola ini sama dengan fi'il amar pola yang pertama. Akan tetapi yang membedakan adalah baris di fi'il madhinya. Coba kita tasrif contoh dari pola tersebut, yakni la'ibah. La'ibah yal'abu la'iban, la'ibun mal'ubun il'ab, la tal'ab mal'abun mal'abun mil'abun. Nah, pola dari if'al dan if'al di pola yang pertama sama fi'il amarnya. Akan tetapi yang hanya membedakan di fi'il madinya saja. Tergantung dari contoh yang mana mengikut ke pola pertama dan pola ini. Selanjutnya pola yang kelima, yakni fa'ilah yaf'ilu. Nah, pola ini contohnya na'imah. Tadi cuma mempunyai 2 contoh saja, karena memang penggunaannya sangat sedikit, contohnya sangat sedikit. Jadi saya hanya memaparkan 2 contoh. Nah, pentasrifannya hanya 1 contoh. Na'imah, sebelum kita mentasrif kata ini, kita seharusnya terlebih dahulu mengetahui bagaimana contoh polanya, pola pokoknya, yaitu fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, hampir persis dengan pola yang kedua. Fi'il amarnya juga mengikuti pola if'il. Akan tetapi perbedaannya ada di fi'il madhinya. Kalau pola kedua ain fi'ilnya di fathah, sedangkan di pola kelima ini ain fi'ilnya di kasroh. Jadi kalau kita mentasrif na'imah seperti ini. Na'imah yan'imu ni'man, na'imun man'umun, in'im la tan'im man'imun man'imun min'amun. Seperti itu. Jadi hampir sama, bukan hampir, sama dengan fi'il amarnya pola kedua. Akan tetapi harus kita perhatikan bagaimana di fi'il madhinya.
Apakah dia ain fiilnya di fathah atau di kasroh? Adapun pola yang terakhir atau pola yang keenam yakni fa'ula yaf'ulu. Nah, di pola ini kebanyakan memakai kata sifat. Seperti contoh yang kita sebutkan sebelumnya. Seperti kasuro, jamula, kaburo, karima, karuma. Nah, itu semua adalah kata sifat. Nah, di tasrif istilahi di pola ini ada 4 yang tidak terpakai, yakni isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, dan isim ala. Dan bedanya lagi, di pola ini dia tidak memakai isim fa'il, akan tetapi sifat musyabbah. Apa perbedaan dari isim fa'il dan sifat musyabbah? Isim fa'il memakai pola fa'ilun dan sifat musyabbah memakai pola fa'ilun. Contohnya lagi seperti kata kasuro, sifat musyabbahnya kasirun, dia mengikuti pola fa'ilun karena dia sifat. Perbedaan dari fa'il dan sifat musyabbah ini juga terdapat pada maknanya. Isim fa'il maknanya tidak melekat, hanya sementara. Sedangkan sifat musyabbah artinya maknanya melekat, tidak seperti isim fa'il. Itu juga sebagai perbedaannya. Nah, jadi setiap contoh dari pola fa'ula yaf'ulu ini dia tidak memakai isim fa'il, akan tetapi sifat musyabbah. Seperti kata jamula, pasti sifat musyabbahnya mengikuti pola fa'ilun, yakni jamilun. Nah, yang artinya cantik. Nah, itulah perbedaan dari isim fa'il dan sifat musyabbah. Yang terakhir adalah khulasah, yakni kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, bahwa fi'il shohi adalah kata kerja yang tidak dimasuki oleh huruf illat atau huruf sakit, yakni alif, waw, dan ya dari salah satu huruf aslinya. Dan adapun fi'il shohi salim adalah fi'il atau kata kerja yang selamat atau terbebaskan dari huruf illah, mahmus, hamzah, dan tasydid. Mungkin itulah tadi materi yang kami paparkan mengenai pengertian, contoh, dan tasrif istilahi fi'il shohi salim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Syukron ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.